Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq Al-Khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang ikut secara online dimanapun Bapak Ibu berada, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendawamkan kesehatan lahir batin untuk kita semuanya. Dan untuk saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya dan sembuhkan dan mendapatkan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mengambil tepung di dalam adonan, malam hari makan roti. Ibu bapak dan hadirin sekalian, izinkan saya memulai taklim ini. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Semua urusan, semua pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya terputus. Makanya guru-guru kita sampai mengajarkan, misalnya minum, saya contohkan ya, mudah-mudahan bisa jadi amalan sekaligus untuk menghilangkan haus sedikit.
Jadi kalau minum begini cara minumnya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Jadi bismillah, alhamdulillah, 3 kali. Setelah yang ketiga kalinya terserah. Jadi mau teguk sekaligus tergantung napasnya. Tapi begitu yang diajarkan, itu yang sunnah, dan insya Allah akan membuat minuman yang kita minum, air yang kita minum ini insya Allah menjadi barokah dan mendatangkan kesehatan bagi fisik kita. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan ya pelajaran kita, pembahasan dan pengkajian kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, abad ke-8, 700 tahun yang lalu. Sekarang kita masuk atau membahas salah satu bab, yaitu bab ma yattabi'ul mayyita ilal qabri wa ma yarji'u ba'da dafnihi wa ma yabqa ma'ahu fil qabri. Bab yang membahas tentang apa yang ikut mayit ke kuburan dan apa yang pulang setelah dia dikuburkan. Wa ma yabqa ma'ahu fil qabri, dan apa yang tetap tinggal menemaninya dikubur. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Di sini Al-Qurtubi mengutip beberapa riwayat hadis ataupun juga athar. Di antaranya rawa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada dalam Sahih Muslim. Di sini lebih tepatnya di bab Az-Zuhud, hadis nomor 5. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattabi'ul mayyita thalathun, ikut mayit, mengikuti mayit 3 hal. 3, thalathun. Jadi ada 3 hal yang akan ikut mayit, jenazah. Yarji'u ithnani, 2 akan kembali, 2 akan pulang. Wa yabqa wahidun, dan akan tetap tinggal 1. Jadi dari 3 yang akan mengikuti mayit, 2 akan balik lagi ke rumahnya, 1 yang tinggal menemaninya di kuburan. Lalu kata Nabi, yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut mayit ahluhu, pertama keluarganya. Kalau ada orang meninggal,
biasanya akan diantarkan oleh keluarganya sampai di kuburan kan, orang tua atau anak, suami, istri, ya saudara, kakak, adik, paman dan seterusnya. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Contohnya misalnya ada kendaraan, ikut ngantar ya kendaraannya, motor, mobil, dan semua fasilitas yang merupakan harta daripada orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga, wa amaluhu, amalnya, ibadahnya, amal-amal solehnya. Itu yang ikut. 3 hal itu yang ikut bersama mengantarkan jenazah sampai di kuburan. Kemudian kata Nabi, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Kemudian yang balik lagi, pertama ahluhu, keluarganya. Saya kira tidak ada satu orang pun keluarga yang mau menetap menemani jenazah di kuburan selama-lamanya. Walaupun ketika orang itu meninggal dunia menangis, ya luar biasa, saya kehilangan kamu, saya tidak akan hidup, macam-macam lah ungkapan-ungkapan kesedihan ya dilontarkan. Tapi ya paling bertahan sampai sore, sampai maghrib ya. Mungkin orang-orang udah pada pulang tuh, dia netap sedih. Begitu balik bangun sudah sore, rintik lagi, malam Jumat lagi. Nah coba, berani nggak tinggal di situ? Pulang itu pasti pulang. Ini kata Nabi, pulang keluarganya. Yang kedua yang pulang, wa maluhu, hartanya. Andaikan diantar oleh mobil mewahnya, kalau dia punya mobil mewah, atau motornya yang mewah atau apapun, maka pasti akan kembali. Coba saja mobilnya ditaruh di kuburan tuh, pasti hilang. Jangankan di kuburan Pak, di rumah aja, di garasi, digembok, sudah dikasih pengaman masih hilang juga. Ya, apalagi kita di Jakarta nih. Kalau kami di Madinah dulu ada pengalaman, di Madinah itu tingkat keamanannya sangat tinggi sekali, terutama masalah pencurian ya. Jadi orang-orang itu, ini saya lihat sendiri, orang-orang yang tidak punya halaman rumah itu parkirnya di jalan, di dekat-dekat rumah warga, pinggir-pinggir jalan. Kadang-kadang mereka tidak kunci mobilnya, bahkan seringkali ada jendela yang masih terbuka gitu. Tapi nggak ada yang hilang tuh. Ini salah satu kelebihan tinggal di Madinah. Sampai sekarang Pak, paling tidak sampai ketika saya belajar di sana. Coba kita praktekkan di sini. Kita di rumah saja hilang. Jadi kata Nabi yang kedua, yang pulang adalah keluarga dan harta, pasti balik. Kemudian wa yabqa amaluhu, yang akan menetap, baqo, menemaninya adalah amalnya. Ya, amalnya, ibadahnya, kebaikan-kebaikannya selama hidup. Itulah yang akan menemani mayit sampai di alam kuburnya. Ya, apakah itu amalnya baik atau buruk? Kita berharap tentunya amalnya baik. Nah, dengan demikian jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini berarti
Kalau kita berpikir mati, kalau kita ini yakin akan mati ya, pasti mati kita kan. Nah, oleh karena itu yang perlu kita fokus perbanyak ini, yang mana dari tiga ini? Hah? Amal. Dan keluarga dan harta itu pun harus berefek amal, bisa kita jadikan sarana beramal. Jadi bukan tidak boleh punya keluarga, harus kita punya keluarga, harus kita punya rumah tangga. Ya, bahkan Nabi menggambarkan rumah tangga yang baik itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku, lahir dan batinnya. Ya, jadi fisik rumahnya bersih, tertib, nyaman ditinggali, orang-orang di rumah itu juga baik, maka rumah itu menjadi surga. Ya, begitu juga harta, perlu kita harta. Yang penting harta itu harus berbuah amal. Kita mau pergi haji pakai doa saja apa pakai doit juga? Kita mau haji pakai doa dan doit. Beli tiket itu nggak cukup dengan doa. Kita mau bangun masjid harus pakai duit. Mau sedekah, infak, pakai duit. Nah, jadi itu kira-kira secara singkat yang bisa kita ambil dari hadis pertama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warawa Ibnu Majah. Tadi hadis pertama hadis riwayat Muslim, ini Ibnu Majah. Maaf. Sebelum Ibnu Majah, warawa Abu Naim. Riwayat Abu Naim. Ini Abu Naim meriwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya jilid 2 halaman 344. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sab'un, ada 7 orang, yujrillahu ta'ala ajrahum, di mana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengalirkan pahala mereka lil abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi, meskipun mereka sudah mati dan ada di alam kuburnya. Jadi di sini ada 7 hal yang akan senantiasa mengalir kepada kita meskipun kita sudah wafat. Jadi kan ada di hadis lain, idza mata bunu adam inqata amaluhu illa thalathin kan, atau illa min thalathin, 3. Nah, kalau di sini 7. Ya, makanya kita tidak boleh menyimpulkan satu masalah dalam satu hadis atau satu ayat. Harus dicari lagi ayat-ayat, hadis-hadis yang lain, kemudian kita baca penjelasan ulama. Dan kita diperintahkan Al-Quran, kalau tidak tahu masalah jangan menyimpulkan sendiri. Baca ayat, terjemahan, kemudian menyimpulkan sendiri. Quran memerintahkan kita apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita disuruh bertanya kepada ulama kalau kita nggak paham. Jadi jangan sok-sokan menyimpulkan sendiri, apalagi dari terjemahan. Kita bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang berkompeten. Jadi kata Nabi, ada 7 hal, ada 7 orang yang akan dialirkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka setelah meninggal dunia di kuburnya. Siapa mereka itu? Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat.
orang yang mengajarkan ilmu. Inilah salah satu keutamaan guru, orang yang mengajarkan ilmunya. Jadi selama ilmu yang dia pernah ajarkan bermanfaat dan dimanfaatkan orang yang masih hidup, maka almarhum akan senantiasa mendapatkan aliran pahala di alam kuburnya. Masya Allah. Makanya kita jangan, dan di sini bukan hanya mengajarkan ilmu, tidak harus kita jadi guru atau jadi ustadz atau jadi dosen. Jadi di sini guru bukan dalam arti yang hanya sekedar formalitas, tapi kita ngajarkan anak kita, ngajarkan orang tentang sesuatu yang bermanfaat, maka insya Allah itu sudah kita mengajarkan satu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, yang akan senantiasa mengalir pahalanya ke kuburnya meskipun dia sudah wafat adalah ajra nahron, orang yang memperlancar jalannya sungai. Jadi sungai di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali, di hadis-hadis Nabi tentang sungai, bahkan di surga digambarkan ada sungai-sungai, ya, bermacam-macam sungai di dalam surga. Jadi di dunia ini juga ada diciptakan sungai-sungai dengan segala manfaatnya. Nah, sungai-sungai ini tidak boleh dihambat jalannya, maka tetap dijaga keasliannya agar dia tetap menjadi saluran air. Nah, maka orang yang menjaga sungai tetap bisa mengalir, dialiri air sehingga bermanfaat bagi orang banyak, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahalanya meskipun sudah meninggal dunia. Dan tentu mafhum al-mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, orang yang membuat sungai macet, sempit, maka dia juga mendapatkan dosa jariah. Nah, ini hati-hati bagi orang-orang yang tinggal di bantaran sungai. Dulu kita baca, ada orang Arab, ulama dari Arab, itu datang di Indonesia di tahun-tahun 40-an, sebelum kemerdekaan. Dia takjub melihat Indonesia, melihat Jakarta, begitu indahnya. Lalu dia pulang-pulang menulis sebuah buku. Judul bukunya itu kurang lebih Indonesia Jannatullahi fil Ard. Indonesia itu adalah sorga dunia. Lalu digambarkan bagaimana indahnya Jakarta, daerah-daerah yang dikunjungi di Indonesia. Pepohonannya, orang-orangnya ramah, makanannya enak, minumannya luar biasa. Termasuk dia cerita tentang Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung dia bilang orang di situ ada yang berenang, ada yang nangkap ikan, ada orang yang dijadikan sebagai tempat untuk transportasi dan lebar katanya. Ya, itu dulunya ada yang sampai minimal 100 meter lebarnya. Dalam, jernih airnya, orang minum. Sekarang gimana Ciliwung? Masih bisa diminum nggak? Berapa lebarnya sekarang? Ada yang sudah sangat sempit sekali. Nah, ini hati-hati nih. Jadi yang kedua, ajra nahran, orang yang memperlancar jalannya sungai. Dan tentu juga bisa dikiaskan aliran-aliran air, ya, yang untuk menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Jamaah sekalian, kemudian yang ketiga kata Nabi, au hafara bi'ran, orang yang akan terus mengalir pahalanya ke alam kuburnya setelah dia wafat adalah orang yang menggali sumur.
Orang yang menggali sumur, artinya orang yang mengadakan sumber air. Ini kenapa ini ditegaskan di sini, karena memang terutama di Arab pada waktu itu air sangat sulit. Ya. Bahkan untuk menarik perhatian manusia kepada sorga itu, sorga digambarkan ada sungai-sungai. Nah, kalau kita orang Indonesia yang tinggal di bantaran sungai mungkin digambarkan ya biasa-biasa aja. Tapi air bagi orang Arab ini terutama pada zaman dulu luar biasa. Ya. Nah, di sini kita juga mungkin ada tempat-tempat yang airnya ada tetapi tidak bersih, tidak layak diminum. Maka mengadakan air bersih ini insya Allah pahalanya akan tetap mengalir meskipun orangnya sudah meninggal. Kemudian yang keempat, au garasa nakhlan. Orang yang menanam pohon korma. Menanam pohon korma. Ini lagi-lagi karena di Arab ya, di sana yang relatif bisa tumbuh ya cepat, normal, terutama zaman dulu itu adalah pohon korma. Ya, di sana sulit kita menemukan pohon mangga, pohon durian, manggis. Artinya orang yang menanam pohon dan pohon ini bermanfaat, apakah itu buahnya yang bermanfaat ataukah rindang daunnya yang bermanfaat, bisa dijadikan tempat beristirahat bagi orang-orang yang musafir. Maka meskipun orangnya sudah wafat, maka pahalanya akan tetap mengalir. Ini juga ada keutamaan menanam pohon. Jadi Bapak Ibu yang hobi menanam pohon, menanam tanaman, itu ada dalil syariatnya. Itu sunnah, itu syar'i. Yang Bapak Ibu lakukan itu memang perintah agama. Jadi tinggal diluruskan niatnya. Kalau menjadi hobi, maka tinggal diluruskan niatnya. Saya menanam pohon karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan di antara sunnah-sunnah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang kelima, au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Masya Allah. Maka meskipun orangnya sudah wafat, pahalanya tetap mengalir ke alam kuburnya kepada orangnya. Di sini kata ulama, membangun masjid bisa membangun masjid utuh, itu yang luar biasa. Ya, membana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Di hadis lain, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Yang kedua, membangun dalam arti kata ikut berpartisipasi. Kan tidak semua orang sanggup bangun satu masjid ya. Emangnya satu masjid itu murah? Mahal. Maka mungkin dia berpartisipasi. Apanya kayak dibantu? Ya, ada orang bangun masjid, dia nyumbang semen misalnya, atau pasir, atau besi, maka semua akan dihitung berdasarkan apa yang dia kontribusikan. Tetap mengalir meskipun orangnya sudah wafat. Atau mungkin juga ngasih karpet, ya, atau ngasih AC, atau apapun yang itu merupakan bagian dari kebutuhan masjid. Kemudian jamaah sekalian yang keenam, aw warrafa mushafan, orang yang mewariskan dalam arti mewakafkan mushaf. Ya, ini orang menaruh Quran mushaf di masjid,
tujuannya mencari ridho Allah dengan harapan dibaca oleh umat Islam, oleh orang-orang yang datang di masjid, maka insya Allah pahalanya tetap mengalir meskipun orangnya sudah wafat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita haji atau umroh di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu di halaman masjid kalau kita mau masuk selalu ada saja orang-orang yang menawarkan kepada kita wakaf Al-Quran. Jadi mereka jualan, lalu dicap, lalu kita letakkan di dalam masjid itu, di rak-rak. Nah, dengan harapan di sana banyak yang baca kan. Jadi karena di sana ribuan orang tiap hari, ada saja orang ba'da sholat selain berzikir, berdoa, kemudian ngambil mushaf di dekatnya, baca mungkin berapa ayat, mungkin 1 halaman, 2 halaman, maka insya Allah selalu mengalir pahalanya. Kemudian jamaah sekalian yang ketujuh, yang terakhir, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi wa fi riwayatin waladan solihan. Orang yang meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa memohon ampun kepada Allah untuknya setelah wafatnya. Jadi salah satu investasi kita sebagai orang tua adalah kalau kita meninggalkan anak yang akan selalu mendoakan kita. Paling tidak Rabbi ghufirli, itu doanya kan? Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau jamaknya kita baca berjamaah, Rabbana ghufir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Masya Allah. Dan di sini kata ulama tidak selalu dalam arti anak secara biologis. Karena kalau hanya dibatasi artinya hanya anak biologis, maka kasihan orang-orang yang tidak punya anak secara biologis. Lalu siapa yang mendoakan dia? Makanya di sini kata ulama bentuknya nakiro, seorang anak, bukan anaknya, tidak harus anaknya. Maka anak-anak yatim yang kita santuni, orang-orang yang kita bantu beasiswa, maka dia akan mungkin ingat pada kita dan dia akan mendoakan kita meskipun kita sudah wafat. Maka inilah jamaah sekalian 7 orang yang akan senantiasa dialirkan pahalanya kepada Allah meskipun dia sudah wafat. Kemudian yang terakhir, riwayat yang ketiga, warawa Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, mimma yalhiqul mu'mina, di antara hal-hal yang mengikuti seorang mukmin, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikannya yang akan tetap mengikutinya ya sampai di alam kuburnya, menetap membersamainya dan seterusnya, adalah shadaqatun, sedekah, satu sedekah, akhrajaha, yang dia keluarkan, min malihi, dari hartanya, fi sihhatihi, di masa hidupnya, di masa sehatnya. Jadi ini salah satu penjelasan keutamaan kita banyak bersedekah mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup. Sedekah banyak bentuk-bentuknya. Yang punya ilmu bersedekah dengan ilmu, yang punya harta bersedekah dengan hartanya, yang punya kekuasaan, kewenangan, dia berinfak bersedekah dengan kekuasaannya. Ada orang sedekahnya dengan tanda tangan, tapi tidak sembarang tanda tangan. Para penguasa itu satu kali tanda tangan bisa membuat satu keputusan yang mempengaruhi orang banyak. Maka manfaatkan tanda tangan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadikan dia sebagai sedekah. Kemudian kata Nabi, innaka
la tatasaddaqu an mayyitika. Sesungguhnya engkau ketika bersedekah untuk orang meninggal kamu bi shadaqatin, dengan satu sedekah. Jadi ini diantara dalil, dan banyak sekali dalil tentang pentingnya kita bersedekah untuk orang-orang yang sudah wafat. Karena ada orang tidak boleh, tidak sampai. Saya sering bingung, itu mereka belajar dari mana? Bacanya kitab apa saja? Ada sampai melarang orang berdoa di kuburan, membaca Quran di kuburan. Saya anjurkan membaca kitab At-Tazkirah. Kalau kita ngambil dari mulut ke mulut, orang per orang, itu nggak akurat secara ilmiah itu. Tidak boleh katanya ngirim sedekah pahala untuk orang yang meninggal dunia. Banyak sekali. Di antaranya ada seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi qad matat. Ummiku, ibuku sudah wafat. Afa atasaddaqu anha, boleh enggak aku bersedekah untuknya? Boleh enggak aku bersedekah, saya niatkan pahalanya untuk ibuku? Kata Nabi, na'am, ya. Lalu dia bertanya lagi, ayyus sadaqati afdal? Sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya Rasulullah? Kata Nabi, sakyul ma, sedekah air, kasih orang air minum. Lalu kata ulama, kalau airnya saja bagus, apalagi kalau ditambah makanannya. Kan begitu ya? Jadi jangan kasih minum doang. Ya, kasih minum dan air, karena perintahnya kulu washrabu. Jamaah sekalian, lalu lanjut, fayaji'u biha malakun minal malaikah. Lalu sedekah yang kita sedekahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu akan diambil oleh malaikat. Fi atobaqin min nurin, diletakkan di atas nampan dari cahaya. Fayaji'u ala ra'sil qabri, lalu malaikat itu datang di kepala kuburan, jadi di bagian kepala orang yang sudah dimakamkan itu. Fayunadi, lalu dia berseru, ya sahibal qabri, wahai yang ada di dalam kuburan nih, yang ada di dalam kuburan ini. Ahluka, keluargamu, qad ahdau ilaika hadhil hadiyah, telah menghadiahkan hadiah ini untukmu, faqbalha, maka terimalah. Jadi itu diantara dalil boleh kita menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia. Qala, dia berkata, fatudkhalu ilaihi fi qabrihi, lalu hadiah itu dimasukkan ke dalam kuburnya, fayussahu lahu, lalu seketika karena hadiah sedekah itu kuburannya dilapangkan, wa yunawwaru lahu, dan diberikan cahaya, kuburannya bercahaya. Fayaqulu, lalu orang itu berkata, Allahu yajzi anni ahli khairul jaza, semoga Allah membalas keluargaku dengan balasan yang terbaik. Wa qala wa yaqulu lahu jaru dzalikal qabri, lalu tetangga kuburan di sampingnya berkata, ana lam ukhallif waladan, saya tidak meninggalkan seorang anak, wala ahadan, dan tidak ada satu orang pun yazkuruni, yang ingat kepadaku, bisyai'in, dengan sesuatu. Maka salah satu yang akan membuat orang bersedih di alam kuburan adalah ketika dia sudah mati dan tidak ada orang yang mendoakannya, tidak ada orang yang ingat kepadanya. Makanya satu-satunya yang paling menggembirakan ahli kubur itu adalah ketika khatib di mimbar pada hari Jumat berdoa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Karena begini jamaah sekalian, ini juga kita sudah pernah bahas sebelumnya. Orang tua yang sudah wafat, setiap
ba'da sholat. Jadi kita itu beda alam, tapi masih ada kaitan. Memang tidak sama lagi alam dunia dengan alam barzakh, tetapi bukan terputus selama-lamanya. Jadi orang tua kita yang di kuburan itu mengharapkan setiap ba'da sholat anaknya mendoakannya. Kan kita sunnahnya ba'da sholat kan, makanya ba'da sholat itu jangan ngobrol. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah semua mengatakan bahwa inna raf'as sauti bid-du'a, bidzikri wad du'a, mengeraskan suara dengan zikir dan doa. Hina ma yansarifun nasu min salatil maktubah, setelah selesai salat wajib, kana ala ahdin Nabi SAW, itu sudah ada pada zaman Nabi. Jadi kita itu beramal ada dasarnya. Jadi itu waktu-waktu di mana doa kita diterima oleh Allah. Termasuk baca ayat kursi pada salat itu luar biasa keutamaannya. Tidaklah seorang membaca ayat kursi setelah salat, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali hanya kematian. Masya Allah. Jadi ayat kursi, sayyidul istighfar, ya, kemudian berdoa termasuk mendoakan kedua orang tua, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, lalu misalnya tadi ini sholat subuh, mungkin anakku ini akan mendoakanku, kira-kira seperti itu ya. Tapi anaknya ternyata tidak sholat subuh, atau mungkin dia sholat tapi lupa orang tuanya. Anak-anak ini kan ada, jangankan mati, hidupnya saja orang tuanya udah lupa. Ketika sudah asyik dengan keluarganya, dengan istrinya, anak-anaknya, kadang-kadang orang tua dicuekin. Ini kesalahan ya. Jadi orang itu berkeluarga, maka istri, suami itu harus mendukung kita untuk bakti kepada orang tua. Tidak boleh pasangan hidup kita itu menjadi penghalang kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi mungkin kira-kira zuhur nih, dia tunggu lagi sampai zuhur. Zuhur lewat nggak ada juga yang mendoakan. Mungkin asar kali, asar juga kagak. Mungkin maghrib juga enggak. Mungkin isya, ternyata tidak. Mungkin besok lusa, mungkin Ramadan kali. Nah, satu-satunya yang ditunggu pada hari Jumat ketika tadi doa itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang insyaallah setelah kita wafat, maka semua kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita lakukan selama hidup kita insyaallah senantiasa menemani kita di dalam kubur, dan insyaallah menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita meninggalkan keturunan, anak-anak, cucu yang insya Allah senantiasa mendoakan kita, dan juga saudara-saudara yang senantiasa mendoakan kita meskipun kita sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau tidak ada halangan besok kita sudah puasa ya. Maka ada pantunnya nih. Alangkah harum daun pandan, buah korma dari Makkah, marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.